Shalom dan selamat bertemu kembali di Kebaktian Online SIB Kaliangau. Jika ini merupakan kali pertama Anda bersama dengan kami sangat mengagungkan kedatangan Anda. Kami berharap agar jemaat semua dapat setia dalam Kebaktian Online ini dari awal hingga akhir. Tanpa membuang masa, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk meneruskan kebaktian ini. Selamat berbakti. Shalom, selamat berjumpa sekali lagi. Sebelum kita mulakan ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih karena kasih setia dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi kami punya kesempatan untuk bersama-sama beribadah pagi hari ini. Dan kami mau menyerahkan seluruhan ibadah kami daripada permulaan, pertengahan hingga ke akhirnya. Demikian juga kami serahkan keadaan cuaca supaya tidak mengganggu seluruh ibadah kami pagi hari ini. Kami juga doakan Tuhan supaya anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, ada kerinduan untuk mau bersama-sama dan menikmati berkat yang datang daripada Engkau melalui puji-pujian dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mulakan ibadah kami dengan penuh pujian syukur dan penyerahan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama lafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Seluruh hidup kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami berikan hati kami kepadamu ya Tuhan. Semuanya bagimu.
dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Nyatakan jalan Tuhan di seluruh kehidupan kami, Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu seluruh hidup kami ya Tuhan. Pembacaan Perjanjian Lama terdapat di dalam Yesaya pasal 3 ayat pertama hingga 8. Tajuk besar, kekacauan di Yerusalem. Sesungguhnya Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, akan mengambil segala benda dan semua orang yang diharapkan oleh penduduk di Yerusalem dan Yehuda. Dia akan mengambil makanan dan minuman mereka, para pahlawan serta askar, hakim serta nabi, tukang ramal serta penasihat, pewira setia, orang termuka, ahli politik, tukang sihir, dan tukang tenung. Tuhan akan membiarkan rakyat dipimpin oleh anak-anak lelaki yang tidak matang. Tiap-tiap orang akan memperdaya orang lain. Orang muda tidak lagi menghormati orang tua, orang bawahan tidak lagi menghormati orang atasan. Akan tiba masanya, orang dari satu puak akan memilih seorang daripada puak mereka sendiri, lalu berkata kepadanya, "Hanya engkau yang mempunyai jubah. Oleh itu, jadilah pemimpin kami pada masa kesusahan ini." Tetapi orang itu akan menjawab, "Aku tidak dapat menolong kamu. Aku sendiri tidak mempunyai makanan atau pakaian. Jangan jadikan aku pemimpin kamu." Yerusalem sudah jatuh, Yehuda sudah runtuh. Segala ucapan dan perbuatan mereka menentang Tuhan. Semata-mata dengan terang-terang mereka menghina Allah. Sekian pembacaan perjanjian baru terdapat di dalam Yesaya pasal 4 ayat 11 hingga 17. Tajuk besar, amaran supaya tidak mengecam orang. Saudara-saudaraku, janganlah saling mengecam. Siapa mengecam atau menghakimi saudara seiman, orang itu mengecam dan menghakimi Taurat. Jika dia menghakimi Taurat, maka dia tidak lagi mentaati Taurat, tetapi menghakiminya. Hanya Allah yang berhak membuat hukum dan menghakimi manusia. Hanya dialah yang dapat menyelamatkan atau membinasakan orang. Tetapi siapakah kamu sehingga mau menghakimi sesama manusia? Ayat 13, tajuk besar, amaran supaya tidak bercakap besar. Sekarang dengarkanlah nasihatku, hai kamu yang berkata, hari ini atau esok kami akan berangkat ke suatu negeri dan tinggal di sana selama setahun untuk berniaga dan mencari uang. Tetapi apa yang akan berlaku dengan kehidupan kamu esok, kamu tidak tahu. Kamu seperti kepulan asap yang kelihatan sebentar sahaja lalu lenyap. Kamu seharusnya berkata begini, jika diperlakukan ini atau itu, tetapi sekarang
kamu sombong dan bercakap besar. Bercakap besar itu seperti salah. Oleh itu, seseorang tidak melakukan apa yang baik dan yang harus dilakukan. Orang itu berdosa. Sekian pembacaan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita naikkan suara kita menyembah Tuhan pada pagi ini. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersara bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersara bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersara bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Shalom, terima kasih karena masih bersama-sama dan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan sama-sama menikmati sebahagian lagi tentang apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang sukar ini. Namun sebelum itu mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Juru Selamat kami.
Kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk beribadah bersama. Dan pada saat ini akan sama-sama merenungi firman-Mu. Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Dan biar semua yang Engkau perkenankan akan kami nikmati bersama. Terima kasih Bapa, kami mulakan pemberitaan ini dengan penuh penyerahan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sekali lagi syukur karena kita dapat bersama sekali lagi untuk mendengar daripada pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau 2 minggu yang lalu kita disajikan dengan firman Tuhan tentang kekhawatiran. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat pula tentang kesyukuran. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bagi bangsa Israel Allah telah perintahkan untuk merayakan 3 perayaan utama. Kalau kita rajin boleh lihat di dalam Keluaran 34. 3 perayaan utama itu adalah hari Paskah, hari roti tidak beragi, dan juga hari perdamaian. Tetapi untuk kali ini bukan tentang hari-hari perayaan itu yang akan kita huraikan. Tetapi kita ingin tekankan, apa yang ingin kita tekankan adalah inti daripada perayaan-perayaan tersebut, yaitu pengucapan syukur kepada Allah. Dan pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Ulangan pasal 8 ayat 7 hingga 18 dan Lukas 17, 11 hingga 19. Tema kecilnya, ingat untuk bersyukur, memuliakan Allah. Terutama di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini. Adalah terlalu sukar bagi kita untuk mungkin mengucapkan ucapan syukur pada masa-masa yang sukar ini. Di dalam Ulangan pasal 8 ayat 7 dan hingga ke-19, mari saya ajak kita untuk melihatnya. Ulangan 8, 7 hingga 11 kan mengatakan demikian. Tuhan Allah kamu sedang membawa kamu ke tanah yang subur. Tanah yang mempunyai sungai dan mata air serta sungai kecil di bawah tanah yang memancur ke lembah-lembah dan bukit-bukit. Tanah yang menghasilkan gandum dan barley, buah anggur, buah ara, buah delima, buah zaitun dan madu. Dan di sana kamu tidak akan kelaparan atau kekurangan apa-apa. Batu di tanah itu mengandungi besi dan kamu dapat melombong tembaga di bukit-bukit. Kamu akan mendapat semuanya yang kamu ingin makan dan kamu akan bersyukur kepada Tuhan Allah kamu untuk tanah yang subur yang diberikannya kepada kamu. 11. Pastikanlah supaya kamu tidak lupa akan Tuhan Allah kamu. Jangan gagal mentaati suatu hukum pun yang aku beritakan kepada kamu hari ini. Apabila kamu sudah mendapat segala yang kamu ingin makan dan telah membina rumah-rumah baik sebagai tempat tinggal kamu, apabila lembu dan domba emas, perak serta segala harta kamu yang lain sudah bertambah banyak, pastikanlah supaya kamu tidak menjadi sombong dan tidak lupa akan Tuhan Allah kamu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu diperhambakan dahulu. Dia telah memimpin kamu melalui padang gurun yang luas, yang menakutkan itu, tempat yang dihuni ular berbisa dan kalajengking. Di tanah yang kering yang tidak berair itu, dia memancarkan air dari bukit batu untuk kamu. Di padang gurun dia memberi kamu mana, sejenis makanan yang tidak pernah dimakan oleh nenek moyang kamu. Dia mendatangkan kesukaan untuk menguji kamu, supaya pada akhirnya dia dapat berbuat baik kepada kamu. Oleh itu, berbuat baik
oleh itu jangan sekali-kali berpikir bahwa kamu menjadi kaya raya karena kuasa dan kekuatan kamu sendiri. Ingatlah bahwa Tuhan Allah kamu itulah yang menjadikan kamu kaya. Dia melakukan hal itu karena sampai hari ini dia masih setia kepada perjanjian yang dibuatnya dengan nenek moyang kamu. Yang ayat terakhir, jangan lupa akan Tuhan Allah kamu dan jangan pergi kepada Tuhan-Tuhan lain untuk menyembah dan mengabdi kepada Tuhan-Tuhan itu. Aku memberikan amaran kepada kamu hari ini bahwa jika kamu melakukannya juga kamu pasti binasa. Inilah firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Israel di dalam ulangan ini diperingatkan kepada apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada mereka. Betapa banyaknya pemberiannya kepada umatnya ini. Saudara-saudari manusia sebenarnya tahu apa yang sudah dilakukan Tuhan di dalam hati mereka. Tetapi seolah-olah melupakannya dalam tindakan mereka sehari-hari. Tingkah laku kita inilah yang sangat sukar dipahami seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka lupa apa yang sudah dilaksanakan, diberikan Tuhan kepada mereka. Firman Tuhan ini saudara-saudari berbicara bagaimana semua yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Pemberian yang dilakukan oleh tangan kita mungkin. Dan pemberian yang mungkin diperkukuhkan oleh kekuatan kita. Tetapi ada tetap pemberian itu. Karena Allah juga yang telah memberikan tangan kita yang kita perlukan. Dan Allah juga yang memberikan kita kekuatan yang ada kepada kita. Kita semua suka atau selalunya senang kalau dihormati, appreciated. Kita juga semuanya suka atau senang kalau kita mendapat ucapan terima kasih. Dan kita juga semua saya percaya suka melihat orang yang kita kasihi hidup di dalam kesyukuran dan dihormati. Sehinggalah kita selalu mengajar anak-anak kita senantiasa bersyukur dan menghormati sesama. Namun ada beberapa soalan yang harus kita soal diri kita sendiri. Satu, di manakah rasa syukur kita itu kita tempatkan? Kedua, sejauh manakah lengkapnya rasa syukur kita itu? Dan yang ketiga, berapa dalamkah rasa syukur itu menerapi kehidupan kita? 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 menyatakan. Saya akan baca. Satu Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 berkata demikian. Hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan. Karena hal inilah yang dikehendaki oleh Allah daripada kamu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Rasul Paulus menerangkan kepada jemaat Kristen baru di Efesus. Kalau kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 5. Dia menerangkan bagi mereka bagaimana seharusnya mereka hidup di dalam doa. Dan kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Jemaat Kristen masa rasul-rasul hidup di dalam sukacita dan kemenangan. Walaupun mereka selalunya dihambat oleh berbagai penganiayaan. Dia tetap bersyukur dan tetap bersukacita. Bersyukur di dalam segala keadaan, bersyukur untuk segala sesuatu, bersyukurlah senantiasa, kata Tuhan. Inilah perintah Tuhan kepada kita. Langkah inilah juga yang akan membawa mereka, orang-orang Israel ketika itu,
senantiasa mengenang akan Allah dan senantiasa berterima kasih kepadanya untuk semua harta yang mereka nikmati di tanah perjanjian dalam pembacaan di dalam Ulangan tadi. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita punya iman yang senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu? Saudara, mengucap syukur ada berkat dua serempang. Satu, mengucap syukur memberkati orang yang menerima ucapan syukur. Dua, mengucap syukur mengubah orang yang memberi ucapan syukur. Ini juga berlaku sama, tiada beza di mana-mana dan siapa jua pun. Termasuk juga Allah. Bila kita ingat ini, kita akan senantiasa bersyukur. Tetapi bila kita lupa, sesuatu yang sukar akan bertambah-tambah sukar. Dan sesuatu yang sukar akan bertambah sukar ketika kita izinkan keadaan yang menekan kita ketika ini dan menelan semuanya bersama-sama ingatan kita dan akan kuasa Allah dan kebaikannya. Kalau kita izinkan keadaan yang menelan kita hari ini, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, menelan bersama-sama semua ingatan kita akan kuasa dan kebaikan Tuhan, maka kesukaran yang kita hadapi akan bertambah lebih sukar. Demikian juga apabila kita mula memikirkan bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah hasil usaha kita dan kita layak untuk menikmatinya. Apabila ini berlaku, maka kesukaran itu akan bertambah sukar. Demikian juga apabila kita lupa bahwa Allah kita sanggup dan boleh menolong kita ketika kita menjalani atau mengalami keadaan yang sukar. Nah, saudara-saudara, kehidupan kita akan semakin malap dan kebenaran akan semakin sukar kita temui kalau kita lupa bahwa mengucap syukur itu ada berkat dua serempang. Berkat bagi kita yang mengucap syukur dan berkat bagi mereka yang menerima ucapan syukur. Jadi apakah yang Allah sebenarnya mahu dari kita? Satu, Allah mahu kita bersukacita di dalam kasih-Nya. Allah mahu kita bersyukur untuk segala sesuatu. Walaupun mungkin ketika ini kita sedang menghadapi kesukaran, Allah mahu kita tetap bersyukur. Karena Dia adalah Allah yang tahu dan siap untuk menolong kita. Kedua, Allah bukannya tamak dan mahu penghormatan daripada kita. Allah tidak mahukan kesyukuran dari kita supaya Dia merasa lebih besar, supaya Dia kebaikannya itu kelihatan lebih besar. Ketiga, Allah mahukan supaya ucapan syukur kita itu, supaya kita mengucap syukur karena Ia-Nya akan memberkati kita, bukan memberkati Dia sahaja. Dan karena Ia akan memberkati dunia yang Dia cipta ini. Bukan sekedar memberkati kita, tetapi memberkati dunia di mana kita tinggal yang diciptakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu sebab Dia meminta kita untuk mengucap syukur senantiasa. Allah juga mau kita mengingati apa yang telah Dia lakukan. Kenapa? Supaya kita tidak akan takut tatkala memerlukan bantuan seperti masa-masa
yang sukar sekarang ini. Dan supaya kita tidak menjadi sombong atau bongkak apabila kita memperolehi hidup yang berkelimpahan. Allah juga mau kita supaya ingat dan berterima kasih kepadanya dan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Inilah kemauan Allah. Allah juga mau supaya hidup kita akan dipenuhi cahaya dan harapan agar semua tindakan kita dipenuhi kelembutan dan kasih. Seperti Mazmur mengatakan, "It is good to give thanks to the Lord, to sing praise to His name." Adalah baik untuk berterima kasih kepada Allah Tuhan dan menyanyikan puji-pujian untuk namanya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, inilah yang Allah inginkan daripada kita. Itu sebabnya Dia selalu mengatakan dan firman-Nya mengatakan, bersyukurlah senantiasa walau apapun keadaan yang kita lalui. Pengakhir kata, saudara-saudari, kalau kita tadi dalam awal-awal saya sebut tentang pembacaan Lukas ayat 17 hingga ke pasal 17 ayat 11 dan 19, ia adalah kisah tentang 10 orang yang disembuhkan dari penyakit kusta, leprosy. Nah, saya tidak akan baca, saya percaya kita sudah hafal cerita ini. Tetapi apa yang ingin saya bangkitkan di sini, daripada 10 orang yang disembuhkan itu, hanya seorang yang kembali kepada Yesus dan dengan berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Apa alasan 9 orang yang lain? Alasannya adalah satu. Yang pertama, dia menunggu untuk melihat apakah kesembuhan itu betul atau tidak. He waited to see if the cure was real. Dia menunggu, betulkah ini? Saya sudah sembuhkah? Dia mau tunggu dulu. Yang kedua, dia menunggu untuk melihat apakah kesembuhan ini kekal itu atau dalam kata yang lain, apakah itu magic? Sekejap saja. Selepas itu dia kembali sakit lagi. Leprosy itu kembali yaitu kusta itu. Alasan yang kedua, orang yang kedua, dia berkata, he would see if Jesus, kalau Yesus akan, dia akan pergi berterima kasih kepada Yesus nanti. Tunggu dulu. Yang ketiga, yang keempat, he decided that he had never had leprosy. Dia berpendapat ataupun dia mengambil pendapat bahwa dia tidak pernah ada kusta. Sedangkan memang dia ada kusta. Tetapi oleh karena memang alasannya tidak mau kembali mengucap syukur, dia bilang, saya tiada kusta, itu bukan kusta. Nah, alasan yang kelima, orang itu berkata, dia tiada pergi jumpa Yesus pun, dia baik juga itu. He said he would have gotten well anyway. Tiada jumpa pun dia akan sembuh. Alasan yang keenam, dia bilang, kami sudah mengucap syukur, memuji para imam-imam, para orang besar, gereja-gereja. Yang ketujuh pula berkata, Yesus
tidak pun melakukan apa-apa. Jadi buat apa saya mengucap syukur? Yesus hanya suruh kami pergi mandi. Tidak ada buat apa-apa. Jadi apa yang kami ucap syukur dengan dia? Yang ke-8 pula berkata, siapapun para guru-guru agama boleh melakukan baik itu, bukan Yesus saja. Jadi buat apa bersyukur dengan dia? Dan yang terakhir, sebenarnya aku sudah semakin baik itu, tidak perlu lagi disembuhkan. Nah, 9 alasan di mana kita saudara, di dalam kita sedang menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Dan apakah ketika kita menikmati pembebasan, menikmati jawaban Tuhan dalam keperluan-keperluan hidup kita, apakah kita telah datang menghadap dan bersyukur kepada Tuhan? Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau dengan kita senantiasa ada sikap bersyukur. Karena itu akan bukan sekedar memberkati kita sendiri, memberkati orang lain juga yang ada di sekeliling kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar. Betapapun ia sukar, tetapi mari kita belajar. Dalam apa keadaan pun, betapa sukar pun kita tetap bersyukur karena kita memiliki Allah yang senantiasa memperhati, yang senantiasa mengerti keadaan kita, yang siap untuk menghulurkan tangannya membantu kita. Terpujilah nama Tuhan yang adalah Allah yang sangat prihatin dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Hamba-Mu yakin Engkau akan terus berbicara pada setiap hati kami dan mengajar kami untuk menjadi orang-orang yang dipenuhi ucapan syukur di dalam setiap langkah hidup kami. Karena itulah yang Engkau mahu dari kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah berbicara kepada kami di dalam firman. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur semuanya ini. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak pernah bersendirian. Dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhan menyertai kita. Kita harus tetap setia menyembah Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan sebuah keadaan untuk menyadarkan kita bahwa kita
Engkau tidak pernah membiarkan kami bersendirian ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terkadang Tuhan mengizinkan kita dalam kesendirian untuk membuat kita sadar bahwa kita tak pernah sendiri, sebab ada Tuhan selalu menyertai. Sebab ada Engkau Tuhan di setiap persoalan hidupku, tak pernah Kau tinggalkan diriku, dan tak pernah biarkan aku. Sebab ada Engkau Tuhan di setiap badai di kehidupan, tangan-Mu selalu menopang hidupku, kuasa-Mu memampukanku. Sebab ada Engkau Tuhan di setiap badai di kehidupan, tangan-Mu selalu menopang hidupku, kuasa-Mu memampukanku, kuasa-Mu memampukanku, kuasa-Mu memampukanku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang sentiasa memampukan kami menghadapi setiap yang berlaku di depan. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Syukur, puji Tuhan, kita sudah menikmati bersama-sama ibadah sebentar tadi. Dan sebelum kita beredar, mari saya ingin membawa kita untuk pertama-tama mendoakan beberapa bahan khusus. Pertama, kita doakan bagi negara kita Malaysia. Kita mohon supaya negara kita diberkati dengan pemimpin-pemimpin yang diberikan kebijaksanaan untuk memimpin, dan supaya pelan pemulihan ekonomi negara secara keseluruhan, kesatuan rakyat Malaysia terus menikmati berkat dan pimpinan Tuhan. Kedua, kita doakan khususnya bagi jemaat SIB Kaliangau. Kita mau berdoa untuk seluruh jemaat supaya pekerjaan mereka, juga kesehatan mereka, pertumbuhan rohani mereka senantiasa di dalam pimpinan Tuhan dan terus bertumbuh. Demikian juga kita doakan anak-anak sekolah minggu supaya terus bertumbuh dengan baik secara fisikal, mental, sosial, dan khususnya rohani mereka. Dan akhirnya kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita adakan sebentar nanti. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sekali lagi kami datang dengan penuh pujian syukur karena kami menikmati berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan, di dalam kesempatan ini kami mau berdoa bagi negara kami Malaysia. Pertama-tama kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberkati negara dan kepimpinan kami. Namun kami tetap mau menyerahkan khususnya kepemimpinan di dalam kerajaan negara ini, supaya semuanya terus menikmati
berkat, kebijaksanaan, dan hikmat untuk melaksanakan segala tanggung jawab mereka, dan juga supaya pelan pemulihan ekonomi negara terus berjalan dengan lancar dan negara kami kembali ke dalam keadaan yang normal. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi kesatuan rakyat negara kami, supaya tidak akan terus-menerus bergolak Tuhan, melainkan terus mencari jalan kesatuan dan supaya senantiasa menikmati berkat-berkat-Mu sesama. Demikian juga kami mau berdoa bagi jemaat SIB Kaliangau secara khususnya, berkati seluruh anak-anak-Mu yang ada di dalam sidang ini, khususnya di dalam kerjaya mereka yang bekerja, perusahaan mereka yang berusaha. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa untuk segala kebutuhan dan keperluan-keperluan mereka yang lainnya Tuhan, khususnya hari demi hari. Engkaulah yang memberkati dan melindungi mereka. Bapa, kami tidak lupa berdoa bagi anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan, kami senantiasa menginginkan supaya mereka tetap bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan, tetap menikmati kebijaksanaan dan bertumbuh dengan baik dari segi fisikal, mental, dan juga rohani mereka. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus bagi persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Engkau berkati pemberian-pemberian ini, dan biarlah semuanya itu dapat dipergunakan sesuai dengan rencana-Mu di dalam kebutuhan-kebutuhan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita sekali lagi berdoa sebelum kita kembali kepada kehidupan seterusnya dan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa, syukur, puji, dan mulialah nama-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber segalanya bagi kami, dan kami serahkan setiap langkah hidup kami dan setiap kebutuhan kami di dalam tangan-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat daripada Allah, pimpinan dan kuasa daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Allah sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat yang sudah setia sehingga penghujung kebaktian online ini. Saya yakin kita semua sudah diberkati dengan pujian penyembahan dan perkongsian firman Tuhan yang disampaikan sebentar tadi. Sebelum mengakhiri kebaktian ini, saya ingin mengingatkan semua jemaat untuk kekal selamat dan jaga diri. Tuhan memberkati, selamat berehat. Semoga jumpa lagi di kebaktian seterusnya. Bye!